misalnya sekarang tuh ada yang juga rame kok, mungkin aku juga mau minta pendapatnya. Soal Arab Saudi katanya yang udahlah nggak usah ngatur kuota haji atau melaksanakan itu gimana kok pendapatnya? Kita husnuzon bahwa mereka ngatur itu kan supaya nggak chaos ya. Bayangin semua dibuka, semua langsung berangkat, semua ketemu di sana. Tempat nggak cukup kapasitas, ya. Dengan kapasitas yang sekarang ada aja masih ada yang mati terhimpit-himpit, itu betulan ada. Dan wajar dong kalau ada orang berupaya untuk supaya akhirnya itu tidak terjadi lagi. Fasilitas diperbaiki, ya, dan yang lain-lain. Ya, maka ya kita mau khususnya kayak begitu. Kalau misalkan ada yang ternyata bisa ngurus dan jauh lebih baik, ya kita juga amat sangat senang, ya. Dan masalahnya kalau misalkan kayak dulu di zaman Nabi juga kan ada yang punya amanah untuk kepengurusan Ka'bah. Bani yang mana itu untuk ngurus logistiknya, penyediaan makanannya. Jadi emang ada orang-orang Quraisy yang memang waktu itu dapat amanah untuk ngurusin Ka'bah gitu. Dan sekarang mereka kan diterusin sama anak cucu keturunannya, terlepas nanti ada yang beda pendapat tentang sejarahnya mereka atau seperti apa. Tapi toh kita baiknya ngelihat itu semua jadi ladang amal aja. Siapa yang paling pengen beramal silahkan di situ, ya, untuk melayani tamu-tamu Allah, untuk melayani orang-orang yang pada pengen ke Baitullah. Ya, kita berharapnya yang paling baik aja sih. Gimana kalau mereka mau ngelepaskin pengurusan itu demi supaya karena ngelihat ada yang lebih baik, amin ya Allah, bismillah, mudah-mudahan. Tapi ya kita khususnya kayak gitu, kalau misalnya tidak dibatasi, ya kan pasti chaos sekali gitu kan. Ibarat kayak kita pembagian nasi berkah tiap Jumat aja deh, kalau nggak dibikin pakai kupon, nggak dibikin pakai aturan antri, kan chaos. Segitu tuh cuma rebutan nasi gitu kan. Iya, kita tahu mereka lapar gitu, cuman kan ya ini jutaan orang nih kumpul semua satu tempat, harus ada yang manage, karena kalau nggak ada yang manage pasti chaos dan bisa terjadi naudzubillah ya, ada orang terhimpit-himpit, kasihan nenek-nenek, kakek gitu. Jadi harus diaturin keberangkatan, kapan pulang. Coba mandek semua di satu waktu atau satu tempat. Ya kan kita nggak pengen ada sesuatu yang tidak terjadi ya. Jadi ya yang terbaik aja silakan. Kalau kenapa akhirnya mereka yang ngurus, ya mungkin mereka lebih tahu tempatnya, mereka punya sumber dayanya, tahu cara ngurusnya. Daripada misalkan ya tahu-tahu si Koko pengen datang ke sana ngurusin. Ya misalkan sayanya ternyata tahu jalan juga enggak. Terus misalkan ada yang nggak bisa bahasa Arab di sana juga kebanyakan pakai bahasa Arab. Ya kenapa mereka yang ngurus? Kita mau khususan aja, mereka lebih paham, mereka lebih ngerti. Mereka lebih punya SDM dan juga sumber daya lain yang bisa digunakan. Yang penting semuanya lurus niat aja pengen jadi amal soleh. Pengen jadi amal soleh, jangan suzon sama Allah. Itu poinnya. Iya. Sila. Melihat dari Ko Denis yang dari tadi udah dalam tanda kutip insya Allah hijrah 100% ya kok ya. Amin ya rabbal alamin. Menilai dulunya bisa dibilang melewati masa-masa kelam. Menurut Ko Denis sendiri arti tanah suci Mekah itu apa sih kok? Sesuatu yang sudah Allah muliakan, maka kita harus muliakan. Allah sudah muliakan kedua tanah tersebut, Mekah dan Madinah. Al-Quran juga diturunkan di situ, dan apapun yang melekat dengan Al-Quran juga jadi mulia. Maka ya, dan kita juga bahkan diperintahkan oleh lisan Nabi sendiri ya, bahwa kita tidak boleh bersusah payah untuk menuju satu tempat kecuali 3 tempat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Maka ya udah bismillah. Dan kita kalau udah jadi hamba, dan hamba yang baik pasti pengen nurut sama tuannya, sama Allahnya. Allahnya udah nyuruh kayak begitu, lisan Rasulnya udah menyuruh kayak begitu, ya pasti itu jadi sesuatu yang akan kita upayakan gitu. Apalagi kalau kita tahu keutamaannya. Sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Coba kita seumur hidup sholat di Indonesia sama sholat di sana misalnya beberapa hari tapi di Masjidil Haram terus, nggak akan ngejar tuh pahala sholat di sini. Walaupun iya, selagi Allah terima ibadah sekecil apapun tetap berharga di hadapan Allahnya. Dan kan ketika ada peluang seperti itu kita nggak termotivasi, kan iman kita dipertanyakan. Atau Madinah yang Nabi pernah bersabda yang artinya qala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, jika kalian bisa untuk mati di Madinah maka mati di Madinah, karena siapa yang meninggal di Madinah maka aku akan menjadi syafaat bagi orang tersebut. Meskipun jangan bunuh diri di Madinah juga ya, nggak boleh ya, tapi ya bagi kami ini, bagi kau sendiri ya sesuatu yang jadi cita-cita ya, diupayakan, yang bahkan menimbulkan kerinduan gitu. Kadang kalau udah pernah ke sana terus akhirnya udah lama lagi di Indonesia,
dengan hiruk pikuknya di sini, ya usaha lagi, ya kajian lagi, ya ngurus apapun itu, pasti rindu sih, pengen ya Allah, lagi pengen kesana lagi. Karena ketika di sana benar-benar hidup dengan Allah aja, dengan ibadah aja, nggak peduli dengan harga dolar naik kayak apa kayak segala macem gitu kan. Karena benar-benar ya udah, ternyata kita hilang dari dunia beberapa hari untuk ibadah di sana juga dunia baik-baik aja tuh. Enggak yang jadi hancur lebur gara-gara tidak adanya kita. Jadi enak aja gitu. Tapi pernah Pecas nggak- iman. Baik. Tapi pernah nggak sih kok selama masa berhijrah gitu kan, ada momen mungkin pernah kepikiran atau dalam tanda kutip seuzon ke Allah kayak ini dosanya yang kemarin-kemarin diampuni nggak ya? Pernah ada kepikiran kayak gitu nggak sih kok? Bukan suuzon sih bahasanya. Apa Kalau tuh? iya juga ke diri sendiri suuzonnya gitu. Karena kalau kita bayi ilmu ya, ya Allahnya udah berfirman Quran surat 35 surat Fatir ayat terakhir ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhuhriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia dihukum atas dosanya, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Jadi aslinya kan kalau mau jujur berdasarkan ayat itu, aslinya kita semua tuh pantas mati kan atas dosanya. Cuman kenapa ini habis maksiat gak mati-mati? Berarti kan sederhana, Allah lagi nungguin kita tobat. Karena terusan ayatnya, walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah akhirkan untuk mereka sampai waktu yang ditentukan. Jadi kita masih hidup tuh gara-gara Allah lagi nungguin kita tobat. Ya. Jadi ingat dosa, gara-gara ingat dosa itu kita jadi ibadah tambah banyak, nggak jadi futur, nggak jadi males-malesan ibadah. Kalau itu masih bagus. Oke. Tapi kalau misalnya kita ingat dosa, oh Allah nggak akan ngabulin, Allah nggak akan maafin, itu waswas syaiton. Karena berdasarkan ayat Al-Quran tadi, Iya. kalau Allah udah nggak mau ngamurin kamu, gampang, kamu udah mati waktu lagi maksiat. Kenapa kamu masih hidup udah maksiat berapa kali? Nah karena tipu daya syaitan itu lemah, ida kaidah syaitoni kana do'ifa, surat 4 An-Nisa ayat 76. Kenapa setan itu ininya lemah, ada tipu dayanya lemah? Kapan baru jadi kuat? Kalau kita ladenin, setan kita tobat dia nggak bisa apa-apa loh. Paling cuma bisa ngasih was-was, cie tobat. Biasa kayak joget TikTok. Munafik, ntar juga maksiat lagi. Kalau kita tetap pengen sholat emang gimana? Apa diumpetin gitu mau kenanya? Tahu-tahu di sliding gitu di tempat wudhu, diciwit gitu ginjalnya? Enggak. Dia kayak nggak bisa apa-apa. Setan itu lemah sekali. Kalau kita nyarain murotal Al-Quran 24 jam di rumah, itu setan nggak betah. Tapi senggak nggak betahnya dia nggak akan bisa mencet tombol matiin sendiri, tahu-tahu ngambil remote, kan horor juga yang ada ya kan, nggak mungkin. Iya. Jadi cuma bisa ngasih was-was. Jadi keperasaan kayak aku diampuni nggak ya, kepalang basah, nyemplung aja sekalian, aku adalah pendosa yang tidak akan diampuni. Itu tuh was-was syaitan. Itu was-was syaitan, jangan didengerin. Karena berdasarkan ayat tadi, kalau pakai dalil ya, kalau Allah udah nggak mau ngampunin kita, gampang, kita udah mati. Walaupun silakan kalau kita pengen berpikir, ya Allah, tapi nggak pernah dapat SMS ya, selamat tobat Anda telah diterima. Maka ya udah, gara-gara ingat sama dosanya, tadinya dia malas tahajud, jadi rajin tahajud lagi. Kalau itu masih nggak apa-apa, ya. Tapi masalahnya ya, itu dia. Kalau Allah udah nggak mau ngampunin kita udah mati duluan. Ini kenapa masih pada hidup? Nggak punya dosa semua ya? Nggak mungkin, pasti ada dosa. Cuman Allah lagi nungguin kita tobat aja. Tinggal kita mau gunain sisa waktu kita di dunia ini untuk tobat. Terakhir kok Denis, Ya. kalau misalnya ngomongin udah dikasih hidayah, petunjuk, udah hijrah, ini tuh yang lagi ada lagi nggak sih yang dalam tanda kutip kok Denis lagi cari saat ini? Atau tujuan kedepannya seperti itu? Tujuan akhirnya mah pengen husnul khotimah ya. Amin. Tapi sebelum itu semua sih sambil nunggu ya. Ya pengen nyenengin orang-orang yang disayang aja sih, yang diamanahin. Papi, mami, adik-adik, istri, anak-anak yang diamanahin ini baru masih bayi-bayi. Ya akhirnya cintanya terbagi ke mereka dan hidupnya juga hanya untuk mereka. Allah yang amanahin, Allah yang persatukan atas nama Allah, maka nggak pengen nyanyain amanahnya gitu. Jadi apapun yang bisa dilakuin, lakuin. Mereka mau apa, bisa penuhin. Toh yang menuhin Allah juga sih, bukan kitanya yang kepedean. Aku yang menuhin, ini dari aku, tahu, enggak lah. Gak bisa apa-apa kitanya. Jadi ya itu aja sih, sisanya apa? Yang lain-lain kayak dunia asal nggak pantas dikejar gitu. Satu belum tentu dapat, dua di hadapan Allah nggak laku gitu.
Jadi ya udah, kan ya, siapa kok Denis? Ya tadi aja, hamba yang lagi nunggu mati, sambil nunggu mati nyiapin bekal buat hari matinya, sambil mudah-mudahan jadi suami yang baik bagi istrinya, anak yang baik bagi orang tuanya, orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Ya itu aja, udahlah, nggak ngarep apa, mudah-mudahan Allah ridho aja terus ngasih husnul khotimah. Mengharap ridho Allah dan husnul khotimah ke depannya. Hmm. Ko Denis Slim, terima kasih sudah mau berbincang dengan Deep Talk Ayus TV, tepatnya di Deep Talk with Syam Hakung. Sobat Ayus, itu tadi perbincangan kita yang sungguh inspiratif pada kali ini. Terima kasih sudah mau nonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Syam Hakung. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.